Ardi. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Kami bisa berkunjung dari Simalungun ke Subang. Alhamdulillah. Kami ingin mengetahui teknis pembuatan pengering. Karena ini salah satu yang sangat kita butuhkan untuk kepastian pengolahan pasca panen. Supaya masyarakat yakin bagaimana benar-benar ada dan berfungsi alat pengering itu secara mudah dan berfungsi efektif. Nah, ini salah satu. Coba diterangkan Pak, ya, gimana sistem pembuatan pakannya? Oh, sama Pak Ardi aja, sama Bapak aja, terangin. Nah, ini untuk alat pengeringnya Pak ya. Ini praktis sekali untuk digunakan di home industry Pak. Ya. Artinya home industry itu akan mengangkat suatu daerah Pak, daerah kecil ya Pak, desa atau kampung, yang dimana nanti secara teknologi Pak, teknologi rumahan. Nah, dari alat open ini akan diperkenalkan bagaimana mengolah hasil pertanian katuk itu sendiri. Nah, untuk alat sebesar ini bisa untuk 1 ton ya, Pak ya? Bisa untuk 1 ton Pak, daun basah. Nanti kalau dikeringkan, alat ini bisa menghasilkan daun katut kering itu sebanyak 300 kilo. Nah, artinya dengan alat sekecil ini itu bisa membuka peluang bukan untuk petaninya saja Pak, juga si pelaku usahanya nanti. Pelaku usaha yang akan hadir di tiap desa akan mencetak generasi-generasi baru sebagai petaninya, generasi pengusahanya Pak. Di situ akan terbangun nanti Pak. Nah, ini contoh alatnya Pak, yang nanti akan kita berikan ke petani-petani katuk yang bermitra dengan CP Sari Katuk Indonesia ya Pak. Ya. Nah, kebetulan beliau dari Simalungun Pak. Alhamdulillah. Wah, luar biasa ya. Selaku pengurus juga di APKI sudah datang Pak. Mas Agung, Pak Permadi ya. Beliau sudah hadir Pak. Alhamdulillah membuktikan tekad beliau dari sana jauh-jauh Pak, berjalan 5 hari ke sini ingin membuktikan benar enggak. Nah, beliau bisa mengatakannya sendiri lah. Bagaimana prospek katuk itu Pak nanti ke depan gitu. Betul. Ya. Jadi sebelum kita bicara lebih panjang Pak, estimasi biaya pembuatan satu alat ini yang berkapasitas 1 ton tadi itu perkiraan berapa Pak? Ini biaya yang sudah keluarkan Pak dalam untuk satu kapasitas alat ini yang 1 ton ini itu secara total itu menghabiskan biaya sekitar 17 jutaan Pak untuk sebesar ini. Nah, ini bisa produksi dalam 1 hari itu bisa menghasilkan katuk kering itu sebanyak 300 kilo Pak, dari katuk basahnya 1 ton gitu. Jadi kalau hitungan secara hitung-hitungannya Pak ya, pengembalian untuk biaya open ini dalam waktu 3 bulan itu udah kebayar lah untuk biaya opennya. Dengan kapasitas per ton. Iya, per ton. Per hari. Gitu. Tapi insya Allah untuk memudahkan mitra-mitra kami, di awal ini kita kasih pinjaman lah Pak. Pinjam pakai ya. Gitu, sesuai yang udah kita bicarakan di APKI itu Pak. Untuk bahan itunya, bahan gas bakar. Jadi kalau saya lihat ini kan ada 2 unit bahan bakar gasnya. Iya. Jadi 1 hari itu butuh berapa gas 3 kilo ini Pak? Jadi untuk bahan bakar open ini sendiri ya Pak ya, untuk kapasitas 1 ton basah itu cuma habis tuh 1 tabung Pak. 2 tabung Pak. 2 tabung. Karena tabungnya 2. Iya. Di kanan kirinya ada tabung. Jadi kalau kita kalikan dengan gas subsidi ya Pak, kalau misalkan harganya 25.000, jadi untuk 1 ton itu hanya menghabiskan biaya 50.000 saja Pak untuk gasnya. Jadi cukup hemat Pak. Cukup hemat, tidak terlalu memberatkan lah untuk pelaku usaha nanti ya, industrinya ya. Seperti itu Pak. Berarti seperti yang kita bicarakan di grup ya kan, Pak Ar bilang dengan tanaman 1 hektar saja katuk benar, itu bisa memberikan penghasilan karyawan berapa, 5? Itu bisa untuk 1 hektar itu bisa membuka peluang usaha, peluang kerja ya Pak, membuka peluang kerja dengan gaji UMR. Ya, dan gaji UMR mungkin di atas UMR Pak. Ya. Itu 15 orang Pak. Mulai dari tanam,
ini khusus produksi aja Pak. Oh, khusus pengolahan pasca panen. Iya, pasca panen saja. Oh. Jadi 1 hektar tuh alhamdulillah jika Bapak bisa buka sampai 10 hektar itu bisa membuka di dalam satu desa itu sebanyak generasi muda ya Pak, yang siap nanti diedukasi untuk jadi pelaku usaha nanti sekitar 150 orang Pak, untuk misalkan luas lahan 10 hektar ya di desa tersebut. Artinya nanti bukan hanya petaninya saja yang maju Pak, begitu pun nanti regenerasi-generasinya Pak, tidak harus merantau keluar desa atau keluar kota. Di sana peluang usaha itu akan tercipta dengan sendirinya. Gitu. Mudah-mudahan semua membawa keberkahan untuk kita masyarakat tani ya Pak. Amin. Di seluruh Indonesia. Intinya untuk ketahanan pangan ini kita sudah lakukan Pak. Kita sudah lakukan karena di dalam usaha tanaman katuk ini pasar yang begitu luas, yang pasarnya mudah dimengerti oleh pelaku usahanya itu sendiri, jelas kemana arahnya gitu. Nah dari segi kemanfaatannya sangat luar biasa Pak, sangat bisa membuka kemanfaatan untuk semua kalangan. Nggak harus sekolahnya tinggi, ya kan, nggak harus keluar S1, S2 atau bahkan sarjana ya Pak ya gitu. Istilahnya mah dengan keterbatasan umur, misalkan usia 40, 45 juga masih bisa ikut produktif. Bahkan ibu-ibu pun Pak ya, ibu-ibu yang di tetangga-tetangga yang biasa ngerumpi kan bisa ikut serta di dalam kegiatan usaha nanti sambil duduk-duduk bisa gitu. memetik daun, Benar, mensortir, betul Pak, mengemas ya kan. mengemas. Oh iya. Terus hal lain juga yang bisa kita pertajam ini Pak Ar, Siap. bibit Bibit ya